Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi program makan bergizi gratis terkait efisiensi anggaran dan penataan mekanisme pelaksanaan di lapangan. Evaluasi ini dilakukan untuk memperkuat sistem dan optimalisasi penerima manfaat di berbagai wilayah. Pembenahan besar-besaran sedang berlangsung di lingkungan Badan Gizi Nasional atau BGN, mulai dari evaluasi dapur MBG, penataan skema insentif, hingga penyesuaian sasaran penerima manfaat program. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyebut langkah penataan tersebut berpotensi menekan anggaran hingga sekitar 1 triliun rupiah setiap bulan. Sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenkopangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 bulan. Langkah yang diambil diantaranya menghentikan sementara pembangunan dapur MBG baru. Selain itu, pemerintah juga meninjau ulang besaran insentif yang diberikan kepada setiap dapur. Kedepan, insentif akan disesuaikan dengan hasil penilaian masing-masing dapur. Selain menata operasional dapur, pemerintah juga akan memfokuskan program kepada kelompok yang paling membutuhkan, diantaranya ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Sementara itu, siswa SMA dari keluarga mampu berpotensi tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat program. Pagu anggaran BGN pada tahun 2026 tercatat sebesar 268 triliun rupiah dengan sebagian besar dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Leman, iNews melaporkan. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, di Provinsi Bengkulu belasan ribu kendaraan dinas justru menunggak pajak. Tunggakan pajak kendaraan dinas ini mencapai 4,4 miliar rupiah. Hingga bulan Juni tahun ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu mencatat jumlah kendaraan dinas yang menunggak pajak mencapai 17.000 unit. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga kendaraan operasional milik kementerian yang ada di wilayah Bengkulu. Dari total tersebut, nilai tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai 4,4 miliar rupiah. Banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak diduga karena kendaraan sudah tidak digunakan, namun belum dihapus dari data aset pemerintah. Mumpung kesempatan ini kan kesempatan bagi kendaraan dinas yang selama ini mungkin nunggak 10 tahun, 5 tahun, ini kan ataupun 3 tahun, ini kan kita ada kesempatan pemutihan. Kita pemutihan silakan nanti Pemkab yang berada di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan pembayaran tunggakan pajak yang memang saat ini kan terkait dengan pajak kendaraan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi instansi dengan jumlah tunggakan terbanyak, yaitu 4.000 unit kendaraan dengan nilai tunggakan sekitar 1 miliar rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari MT-MC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Vina dan selamat siang pemirsa. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini. Untuk saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Selipi di belakang saya cukup mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 km per jam. Imbas dengan saat ini sedang berlangsung eksekusi Hotel Sultan. Ini berdampak pada arus lalu lintas pada jalan raya yang akan mengarah ke Selipi, dan memang saat ini sedang diberlakukan protes oleh pihak Hotel Sultan, sehingga ini juga menghambat arus lalu lintas pada kawasan
Semanggi yang akan mengarah ke Selipi. Tentunya juga kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Semanggi yang akan mengarah ke Selipi, di kedua arahnya masih dalam keadaan relatif lancar. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Kuningan melalui Gatot Subroto juga dalam keadaan ramai dan lancar. Dan memang Vina, perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Senayan, di mana memang pada kawasan hutan kota ini juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan eksekusi Hotel Sultan, sehingga ini juga terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Bundaran HI juga hingga siang hari ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan berkaitan dengan saat ini juga sedang berlangsung aksi penyampaian pendapat oleh Aliansi Perempuan Indonesia. Ini juga berdampak pada perlambatan kecepatan kendaraan. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kami sarankan bagi masyarakat yang akan melintas saja, baik itu mengarah ke Selipi melalui jalur arteri, untuk dapat mencari jalur alternatif lain, hindarilah kawasan pintu 6, 7 dan juga JCC Senayan. Kemudian kami juga harapkan Anda untuk menghindari kawasan GBK yang berdampak aksi penyampaian pendapat. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar serta terciptanya keamanan, keselamatan bagi masyarakat yang akan melintas saja di kawasan ini. Tentunya juga kami harapkan Anda tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas seperti penggunaan helm standar SNI maupun menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman Anda. Hal ini untuk terciptanya lalu lintas aman, keluarga bahagia. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Semanggi. Kembali ke Pina di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Viral pasangan sejoli mahasiswa Unair Surabaya terekam kamera melakukan aksi asusila di dalam ruang kuliah. Viral, sepasang mahasiswa terekam kamera ponsel saat berbuat asusila di dalam kelas. Kejadian tersebut diduga terjadi di gedung kuliah bersama GKB Universitas Airlangga, Unair, Surabaya. Mengira ruangan sedang kosong, kedua sejoli ini tidak menyadari ada seorang mahasiswa yang kebetulan tidur di ruangan tersebut dan merekam aksi tidak senonoh mereka. Menanggapi insiden ini, pihak Unair masih melakukan pendalaman melalui Komisi Etik untuk mengetahui secara menyeluruh kronologi serta fakta kejadian. Memang kami melakukan pendalaman tentang bagaimana sampai video itu muncul dan bagaimana sampai terjadinya perekaman tersebut. Oleh karena itu mungkin saat ini memang kita menunggu hasil dari pemeriksaan Komisi Etik sehingga nanti kita bisa memberikan proses yang lebih lanjut kepada baik perekam maupun pemeran. Saat ini kedua mahasiswa beda fakultas ini masih menjalani pemeriksaan Komisi Etik Unair. Unair juga meminta seluruh pihak menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung agar keputusan yang diambil nantinya dilakukan secara objektif dan adil. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan. Ya, berniat mengambil bola di sela-sela tembok. Seorang pelajar terjepit di sela-sela tembok. Korban yang merupakan seorang pelajar SMP akhirnya berhasil dievakuasi secara dramatis oleh petugas damkar. Dengan hati-hati, petugas berusaha mengevakuasi seorang pelajar yang terjebak di sela-sela tembok bangunan di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat proses evakuasi dilakukan, petugas berusaha menenangkan korban yang sempat mengalami sesak nafas. Setelah kurang lebih 1 jam terjebak di sela-sela tembok, korban akhirnya berhasil dievakuasi. Korban diketahui terjebak di sela-sela tembok setelah berusaha mengambil bola yang tersangkut di atas bangunan. Namun naas, korban terperosok di sela-sela tembok dan tak bisa keluar. Pertama kita mendapat laporan dari salah satu siswa yang melapor ke kantor kita bahwasannya ada anak yang
terjepit di sela-sela tembok karena mengambil bola. Dan kita memberikan pelayanan untuk mengevakuasi korban tersebut. Proses evakuasinya kita hanya menggunakan sebuah tangga untuk menjulurkan kita untuk ke sana dan mengambil korban tersebut. Dan korban alhamdulillah masih sadar, dan kita kendala hanya terselip antara tembok-tembok, itu aja. Korban yang berhasil dievakuasi langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Dari Jakarta, Rio Manik, A-News melaporkan. Seorang pendaki terjatuh dan mengalami patah tulang saat mendaki Gunung Bulu Sangkuang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan pun berlangsung dramatis lantaran dilakukan pada malam hari. Korban bernama Amir Prabilia, 26 tahun, warga asal Kabupaten Goa terjatuh saat mendaki bersama dua rekannya hingga mengalami patah tulang pada kaki kirinya. Tim SAR gabungan yang menerima laporan langsung menuju lokasi dan memberikan pertolongan pertama dengan membidai kaki kiri korban. Korban dievakuasi menggunakan tandu menuruni jalur pendakian yang terjal dan beresiko. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan pegunungan yang curam dan kondisi gelap pada malam hari. Meski demikian, petugas berhasil membawa korban turun dengan selamat hingga tiba di posko. Satu korban yang mengalami patah kaki pada saat mendaki di Gunung Saukang, Kabupaten Maros. Dan setelah kami menerima informasi, kami memberangkatkan tim rescue sebanyak 9 orang menuju ke LKK. Dan setelah tiba, tim rescue dari kantor SAR Makassar bersama tim SAR gabungan menuju ke pos 5 dan melakukan evakuasi. Dan pada korban atas nama Amir, Lakis 26 tahun, berhasil dievakuasi dan dilanjutkan dievakuasi ke posko registrasi. Usai dievakuasi, korban kemudian diserahkan kepada tim medis Puskesmas Tompo Bulu untuk mendapatkan penanganan sebelum dirujuk ke rumah sakit di Kota Makassar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, A-News melaporkan. Ya, Bareskrim Polri gagalkan penyelundupan paket mie instan berisi 5,2 kg ganja di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang pengedar saat tengah mengambil paket mie instan di sebuah kantor jasa pengiriman barang. Sugiono, warga Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dibekuk petugas kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri saat tengah mengambil paket mie instan di sebuah kantor jasa pengiriman barang. Saat digeledah, paket mie instan yang diambil pelaku berisikan paket ganja kering seberat 5 kg. Polisi kembali menggeledah kediaman pelaku di Jalan Suropati, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan menemukan 3 alat timbang dan 5 paket ganja seberat 577 gram. Dari hasil pemeriksaan, paket ganja kering ini dikirim oleh seorang pengedar dari wilayah Pekanbaru Riau. Sementara itu dari hasil interogasi, pelaku sudah 4 kali menerima kiriman ganja dengan total lebih dari 59 kg. Petugas berhasil mengamankan seorang kurir berinisial S beserta barang bukti ganja seberat 5 kg. Hasil pengembangan dari rumah tersangka kembali ditemukan ganja dan alat pendukung peredaran narkotika. Berdasarkan hasil interogasi, tersangka mengaku telah menerima dan mengedarkan narkotika melalui jasa ekspedisi sebanyak 20 kali sejak September 2025 dengan total 59 kg ganja, 350 gram sabu, 200 butir ekstasi, dan 10 butir Happy Five. Untuk proses hukum, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri Jakarta. Dari Jakarta dan Malang, Jawa Timur, Den Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Ya, seorang oknum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemprov Kepulauan Riau ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis ganja.
Inilah video amatir penangkapan oknum P3K di Pemprov Kepulauan Riau yang diduga jadi pengedar ganja di rumahnya. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti ganja seberat 50 gram yang telah dikemas dan siap edar. RS menjadi tersangka pertama yang diamankan petugas pada Sabtu lalu di kediamannya di Kota Tanjung Pinang. Pelaku mengaku ini adalah kedua kalinya ia edarkan ganja. Penangkapan RS berawal dari penangkapan pengedar berinisial RR di kawasan Kijang, Kota Kabupaten Bintang. Petugas menemukan barang bukti ganja dengan berat bersih mencapai 1,1 gram. Penyelidikan terus berlanjut, hingga akhirnya polisi berhasil mengamankan tersangka ketiga di salah satu penginapan di Kota Tanjung Pinang dan menyita ganja seberat 3,7 gram. Dari penangkapan ketiga tersangka, total polisi berhasil menyita 4,8 kg ganja. Dari tangan RS, kami menemukan 25 paket narkotika ganja dengan berat bersih 50,82 gram. Yang mana RS ini juga statusnya adalah sebagai P3K di salah satu dinas di Provinsi Tanjung Pinang, Pemprov Tanjung Pinang. Dari hasil penyelidikan sementara, ganja berasal dari Dumai, Provinsi Riau, dan dibawa ke salah satu tersangka ke Tanjung Pinang lewat jalur laut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Suprianto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, fenomena El Nino berbarengan dengan puncak musim kemarau mulai memicu krisis air di sejumlah wilayah. Di Bondowoso, warga terpaksa antre air bersih, sementara di Lampung kekeringan mengancam lahan pertanian hingga berpotensi gagal panen. Warga Dusun Sumber Biru, Desa Kelabang, Bondowoso rela antri untuk mendapatkan air bersih. Mereka didominasi emak-emak membawa ember dan jerigen datang ke lokasi titik distribusi. Pasokan air bersih ini disalurkan Polres Bondowoso bersama BPBD dan PDAM setempat. Petugas mengatur alur pembagian agar seluruh kepala keluarga bisa mendapatkan pasokan secara merata. Selain dibagikan pada warga, petugas juga mengisi tandon di beberapa titik dusun krisis air bersih. Desa Kelabang diketahui menjadi salah satu wilayah terparah di 9 kecamatan yang darurat kekeringan. Jika tidak ada distribusi bantuan, warga harus berjalan hingga sekitar 2 km hanya untuk mengambil air dari sumber terdekat. Dan ini akan dilaksanakan selama 3 hari, terhitung mulai dengan hari ini sampai dengan hari Jumat dengan mencakup 9 kecamatan tadi. Sementara lahan pertanian di sejumlah wilayah Lampung mulai mengering akibat berkurangnya pasokan air di musim kemarau. Kondisi ini paling dirasakan petani di Kecamatan Natar, Lampung Selatan yang mengandalkan tada hujan. Tanaman padi yang baru berusia 25 hari banyak yang mati akibat kekurangan air. Untuk mencegah gagal panen, para petani terpaksa menggunakan pompa air dengan biaya tambahan untuk bahan bakar. Sekitar udah hampir sebulan lah Pak. Iya, ya kurangan ini. Ya udah rata-rata semua kering. Ya banyak mati lah Pak kalau kurang air itu. Ya namanya kurang air nggak bagus lah ya Pak ya. Pengairan ngambil dari dam Negara Ratu itu, dari dam itu, kita nyedot kan. Kekeringan dampak El Nino juga mengancam sejumlah sentra padi lainnya di Lampung, seperti Lampung Timur, Kuai Kanan, Tulang Bawang Barat, dan Tanggamus. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada September mendatang, sehingga ancaman kekeringan berpotensi semakin meluas. Dari Bondowoso, Jawa Timur dan Bandar Lampung, Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan.